Baik, pertama ini menarik ya, saya kira karena isu tentang LGBT ya, itu pernah menjadi diskusi yang cukup kuat ya, dengan dalih HAM ya, hak asasi manusia. Sehingga muncul, bahkan ada profesor ya, saya nggak sebut nama, tapi Mas Wildan pasti tahu itu. Saya nggak sebut nama di sini, tapi Mas Wildan mesti tahu siapa profesor itu. Ini soal etika aja. Ada yang punya pandangan bahwa seolah ya bahwa hubungan yang sejenis asal dia sakinah mawaddah warahmah itu boleh katanya. Saya termasuk yang tidak menganut itu dan saya punya argumen untuk menolak itu. Sudah saya tulis jurnalnya, boleh Mbak Halia nanti boleh searching ya. Jurnalnya judulnya adalah LGBT dalam tafsir kontekstual Maqasidi, dimuat di Sukhuf ya. Di situ saya pertama, tapi saya tidak kemudian membenci manusianya. Jadi saya bedakan bahwa mohon maaf, pelaku behavioral seksual ya. Jadi pelaku seksual yang menyimpang, laki senang sama laki, perempuan sama perempuan ya. Secara manusia tetap harus kita hormati dimensi insaniahnya. Mereka adalah manusia. Yang kita tidak sependapat adalah perilakunya, karena itu dalam pemahaman saya berdasarkan teori Maqasid dan kontekstual itu memang tidak sejalan. Dari fitur-fitur linguistis Quran tidak kena. Pertama, coba Anda lihat. Surat An-Nisa itu kan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa batta minhuma rijalan katsira wa nisaa. Laki dan perempuan. Ya, Allah mengembangbiakkan ya manusia Adam dan Hawa ya menjadi laki dan perempuan, ya menjadi anak turun yang jenis kelaminnya di Quran disebut laki dan perempuan, rojul dan unsa. Quran tidak menyebut khunsa, tapi unsa itu perempuan. Tidak khunsa, bencong, enggak ya, tidak menyebut itu. Itu dari sisi linguis. Yang kedua, Mbak Halia, tolong bisa diperhatikan ini teman-teman. Konsep pernikahan di dalam Al-Qur'an itu kan ada maqasid. Maqasidnya salah satunya adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Ini min haitsu al-wujud. Gitu. Ya. Dari sisi produktivitasnya supaya eksistensi populasi manusia itu tetap bisa ada itu kan lewat pernikahan, sehingga hubungan seksnya itu hubungan yang lehal, laki perempuan. Nanti kalau dalam pernikahan dia akan melahirkan anak. Secara umum kan betul. Ini mohon maaf, kalau nikahnya perempuan sama perempuan tentu nggak bisa hifdzun nasl, atau laki sama laki. Itu hifdzun naslnya dari sisi teori maqasid nggak kena. Kalaupun dia punya anak, mungkin caranya lewat adopsi, tapi bukan anak secara biologis. Yang ketiga, ini argumennya ya, kata azwat jamak dari kata zauj itu secara semantik, ini yang tadi saya sebut dengan pentingnya analisa semantik, itu menunjukkan binary opposition, oposisi biner. Yang namanya azwat, keberpasangan itu mesti oposisi biner, laki dengan perempuan. Dan saya sudah lacak itu Mbak ya. Di dalam Al-Qur'an kata azwaj selalu, baik itu ketika Quran menyebut secara konteksnya juga siang dan malam ya, kalau ada siang ada malam, ada barat ada timur ya, ada laki ada perempuan, itu azwaj ya. Jadi kalau kemudian orang berpikir bahwa keberpasangan bisa sejenis, itu secara, mohon maaf,
secara semantik nggak kena. Bahasa Quran menggunakan azwaj, keberpasangan itu pasti binary opposisi biner. Binary opposition, oposisi biner. Laki pasangannya dengan perempuan. Perempuan pasangannya dengan laki. Itu. Belum bicara tentang betapa kalau kita lihat sejarah umat kaum Nabi Lut yang disebut dengan kaum Amuru dan kaum Sodom lah, sehingga dari situ muncul istilah sodomi. Ya, itu kan di Quran sampai diceritakan kisahnya sangat dahsyat siksanya. Ya, yakni apa? Dihujani hujan batu, diluluh lantahkan. Itu tentu punya makosid yang serius. Kenapa ancamannya, siksaannya sedemikian dahsyat perilaku homoseksual tadi? Supaya ini tahdid, ancaman yang keras. Jangan ditiru. Kalau misalnya praktek homoseksual itu kemudian dibenarkan atau katakanlah dilegitimasi lewat perubahan undang-undang pernikahan, karena di undang-undang pernikahan kita itu yang tahun 71 hanya yang pernikahan itu yang dianggap pernikahan yang sah kan laki sama perempuan. Itu kan digugat oleh mohon maaf pejuang LGBT bahwa pernikahan jangan hanya mengakomodir laki dan perempuan, kalau bisa ya laki sama laki asal dia suka sama suka dengan dalih HAM, itu maunya undang-undang itu mau dirubah. Tapi saya ingin mengingatkan, saya masih ingat pidatonya Profesor Mahfud, MD, konsep HAM itu ada dua. Ingat ini, ada HAM universum, ada HAM partikular. Kalau HAM-nya, konsep HAM orang Barat itu HAM universum. Asal itu suka sama suka, itu kaitannya dengan pilihan-pilihan pribadi orang, sudah suka-suka. Barat itu HAM-nya lah. Indonesia itu HAM partikular. Itu sudah disepakati waktu itu kongresnya di Mesir. Kita Indonesia ini menganut HAM yang partikular. Artinya apa? HAM yang berdasarkan pada nilai-nilai budaya sekaligus nilai-nilai agama. Padahal tidak ada agama manapun di kitab suci manapun yang membenarkan praktek seksual yang sejenis. Nah, saya kira itu tanggapan saya. Entah demikian saya harus underline terhadap kawan-kawan yang mungkin punya kecenderungan seperti itu, ya. Itu bisa usaha, bisa disembuhkan. Saya punya keyakinan bisa sembuh sebab Qur'annya mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi harus dikonstruksi. Saya pernah konsultasi ini ya. Ketika waktu itu saya menjadi pembicara tentang LGBT meskipun saya bukan LGBT ya. Ya. Tetapi ini saya konsultasi kepada seorang psikolog, kata psikolog itu bisa kok Pak direkonstruksi. Ketertarikan kepada yang sejenis ya, itu bisa dibongkar ini struktur apa itu psikologinya ya memang butuh terapi lewat konsultasi, bahkan juga bisa operasi hormon sebenarnya. Yang penting ada kemauan dan juga ada doa. Jadi kalau kita ada kemauan berubah, insya Allah berubah. Bahkan ada doa yang diajarkan Nabi itu. Waktu itu saya diminta ngisi di Unsik Wonosobo. Saya sampaikan doanya ini ya, supaya bisa menjadi amalan juga. Ya, ada doa dari Nabi apa itu? Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jadi supaya disucikan ya pikiran atau kecenderungan yang inhiraf yang menyimpang tadi supaya dikembalikan tazkiyah tadi ya. Salah satu teorinya Imam Ghazali ya, dan itu maqasidiyah sekali. Wallahu a'lam bishawab. Hargai kemanusiaannya, sisi kemanusiaannya, tapi kita tidak akomodir atau tidak bisa tolerir perilaku penyimpangan seksualnya. Wallahu a'lam bishawab.